Pernah nggak kamu ngerasain energi naik turun tanpa alasan yang jelas? Pagi semangat, siang drop, sore ngantuk, malam malah susah tidur. Padahal itu udah makan teratur dan mencoba pola hidup sehat. Atau mungkin kamu malah sering ngidam gula dan karbohidrat. Padahal itu ngerasa baru aja makan. Dulu aku juga sering mengalami hal yang sama. Energi itu seperti roller coaster yang sulit banget diatur. Nggak bisa diprediksi. Aku pikir itu masalahnya ya sederhana aja. Jangan makan gula berlebihan. Ternyata pemahaman itu terlalu sederhana. Dari yang aku pelajari kemudian itu mengubah segalanya. Gula darah itu adalah mata uang energi tubuh yang harus diatur dengan sistem yang sangat presisi. Bayangkan aja tubuhmu ini seperti negara dengan ekonomi yang sangat kompleks. Gula darah adalah mata uang yang beredar. Kalau sistemnya kacau, inflasi terjadi. Dalam hal ini gula darah kita itu tinggi, yang biasa penyakitnya itu diabetes. Kalau terlalu sedikit mata uang yang beredar, itu resesi energi terjadi. Dan dalam hal ini tuh gula darah rendah. Biasanya yang dirasakan itu lemes dan pusing. Ironisnya, banyak orang yang punya masalah dengan resistensi insulin. Artinya mayoritas dari kita itu hidup dengan sistem energi yang bermasalah. Hari ini aku akan share tentang energi dan kesehatan metabolik yang udah aku pelajari. Dari range gula darah yang normal, cara kerja pankreas dan liver, hingga strategi yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Setelah menonton video ini sampai akhir, kamu akan memahami sistem energi tubuhmu sendiri. Dan yang terpenting, kamu akan tahu bagaimana cara mengoptimalkannya. Sebelum masuk ke strategi, kita itu perlu memahami dasar-dasarnya dengan benar. Jadi range gula darah normal itu adalah dalam kondisi puasa ada di angka 80-100 mg per desiliter darah. Pada saat kondisi setelah makan, itu maksimal naik 20-30 poin. Lalu kembali lagi ke baseline selama 2-3 jam. Terus apa yang bikin gula darah kita itu naik? Nggak semua makanan punya efek yang sama. Misalnya karbohidrat, ini efeknya itu besar banget. Bisa sampai 70-100% langsung jadi gula darah. Terutama yang olahan seperti nasi putih, roti, gula, atau tepung-tepungan. Kemudian protein. Protein ini efeknya sedang. Sekitar 50-60% bisa jadi gula lewat proses namanya gluconeogenesis. Tapi prosesnya ini sangat lambat. Kemudian lemak. Lemak ini efeknya sangat minim. Bisa 1-5% dan hampir tidak ada pengaruhnya. Malah ini memperlambat penyerapan gula. Makanya kalau kamu makan nasi putih itu, gula darah itu langsung spike dalam 30 menit. Tapi kalau misalnya makan alpukat, hampir nggak berubah dan bisa membuat kamu kenyang lebih lama. Apalagi dikombinasikan dengan telur beserta kuningnya, yang juga mengandung lemak sehat. Terus apa yang bikin gula darah kita itu turun? Sebelumnya mari kita pahami siapa yang mengatur gula darah di dalam tubuh ini. Yang pertama itu pankreas. Pankreas ini seperti wasit yang mengawasi pertandingan gula darah dalam tubuhmu. Insulin adalah kartu merah saat gula darah terlalu tinggi. Wasit langsung turun tangan, ambil gula berlebih dari darah, dan distribusikan ke sel-sel yang butuh energi. Kemudian ada yang disebut dengan glukagon. Ini adalah kartu kuning saat gula darah terlalu rendah. Wasit akan ngasih peringatan ke liver seperti, "Woi, keluarkan cadangan gula sekarang. Darah lagi butuh energi nih." Ini adalah sistem yang sangat brilian. Selama pankreas kita sehat, dia bisa menjaga gula darah tetap stabil. Intinya, apapun yang terjadi, tubuh kita itu memaksa gula darah wajib di antara angka 80-100 mg per desiliter darah. Kalau lebih dari 100 berarti kartu merah, hormon insulin hadir. Kalau misalnya kurang dari 80 berarti kartu kuning, hormon glukagon yang hadir. Kemudian kita itu punya liver. Liver ini adalah bank sentral yang punya kekuasaan besar dalam mengatur ekonomi energi tubuhmu. Saat wasit atau pankreas tadi itu kasih instruksi simpan energi, atau pada saat gula darah kita itu tinggi, liver mengubah gula jadi glikogen dan menyimpannya.
Saat wasit kasih instruksi keluarkan cadangan energi, atau pas kita dalam kondisi gula darah rendah, liver pecah glikogen jadi glukosa dan kirim ke aliran darah. Yang lebih powerful adalah liver juga bisa mencetak uang, atau dalam hal ini itu gula, yang baru dari protein dan lemak lewat proses yang namanya gluconeogenesis tadi. Tapi untuk memecah protein ini benar-benar dibutuhkan waktu yang sangat darurat. Kalau cadangan gula dan lemak sudah menipis. Jadi yang bikin gula darah rendah itu sama dengan yang biasa disebabkan karena gula darah tinggi. Sama-sama resistensi insulin. Gejala hypoglikemia atau gula darah rendah ini bisa muncul bahkan saat kadar gula darah itu normal. Loh, kok bisa? Ini terjadi dalam kondisi yang namanya hypoglikemia hyperinsulinemia, di mana gula darahnya itu normal, tapi insulinnya itu tinggi. Dan glukosa yang harusnya bisa masuk ke sel, jadi terhambat oleh kondisi resistensi insulin. Ini membuat sel-sel seolah-olah kekurangan energi. Efek yang sering dirasakan itu ya mudah berkeringat, jantung berdebar, sering ngerasa lapar, gampang ngantuk setelah makan, sering crash energi di sore hari yang bikin susah fokus, terus mood swing atau gampang uring-uringan. Tapi sebelum semua ini terjadi, ada yang perlu dipahami. Kemana sih gula ini pergi setelah diambil sama insulin? Setelah insulin berhasil mengambil gula dari darah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama digunakan langsung untuk energi. Kalau kamu sedang aktif, gula langsung dibakar untuk aktivitas atau olahraga. Kemungkinan yang kedua ini disimpan di hati dan otot. Kalau energi tidak dibutuhkan saat itu, gula disimpan sebagai glikogen. Kemungkinan yang nomor 3 ini disimpan sebagai lemak. Kalau tempat penyimpanan di hati dan di otot tadi itu sudah penuh, baru gula diubah bentuk menjadi sel lemak. Dan ini yang paling krusial. Untuk setiap molekul gula yang disimpan di hati dan otot, itu butuh 1 molekul potasium. Jadi kalau kamu kekurangan potasium, tubuh itu nggak bisa menyimpan glikogen dengan efisien. Akibatnya, muncul sugar craving yang nggak masuk akal. Ngidam gula bukan berarti kamu lagi butuh gula, tapi sinyal bahwa kamu kekurangan potasium. Kebanyakan orang itu butuh 4.700 mg potasium per hari. Satu pisang itu hanya memiliki kandungan potasium 400 mg. Jadi kamu itu butuh setara 10 lebih pisang setiap hari. Dan itu pasti susah kan? Belum lagi mikir kalau pisangnya itu matang banget. Jadi kelebihan gula nanti. Jadi nonton video ini sampai habis biar kamu tahu gimana sih cara mencukupi kebutuhan potasium kita per hari. Kita coba sedikit bahas diabetes. Ini adalah ketika sistem yang sedang rusak. Diabetes tipe 1. Ini adalah masalah rusaknya pankreas secara total. Sel-sel yang untuk memproduksi insulin itu rusak atau mati. Seperti bank yang kehilangan kemampuan untuk mencetak uang. Nggak bisa diperbaiki lagi dan harus dapat insulin dari luar. Sedangkan diabetes yang tipe 2 ini lebih kompleks. Ini adalah sinyal liver yang menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Seperti brankas yang nggak mau membuka meskipun dikasih kunci yang benar. Liver terus memproduksi glukosa meskipun gula darahnya sudah tinggi. Sistem energi ini sudah jadi sangat kacau. Tapi kabar baiknya itu, diabetes tipe 2 ini bisa diperbaiki dengan strategi yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Masalah pendekatan yang mainstream itu adalah fokus pada jangan makan gula, tanpa memahami sistem yang lebih besar di belakangnya. Kalau kamu nggak memahami cara kerja pankreas, liver, dan peran potasium, kamu cuma main tebak-tebakan sama tubuhmu. Berikut 5 strategi yang akan membantu kamu menguasai sistem gula darah. Step yang pertama, intermittent fasting. Pasti udah sering dengar kan? Intermittent fasting ini bukan diet. Ini tentang memberi jeda pada sistem pankreas dan liver agar bisa bersihin diri dan mengembalikan sensitivitas insulin. Analogi sederhananya itu gini. Bayangkan pankreas ini seperti otot yang kelelahan karena terus bekerja. Intermittent fasting adalah recovery time yang dia butuhkan. Cara praktisnya itu aku yakin dari kalian semua ini pernah nyobain, yaitu dengan makan 3 kali sehari.
Tapi bedanya di sini itu tanpa ada snack di antaranya. Itu sudah intermittent fasting. Jadi mulai aja 12 jam puasa, dimulai dengan 3 kali makan tanpa snack, berhenti makan malam jam 8, dan besoknya sarapan pagi jam 8. Makan siang jam 1, dan makan malam jam 8 lagi. Terus tingkatkan bertahap ke 16 jam puasa. 2 kali makan tanpa snack. Berhenti makan malam di jam 8, besoknya makan pertama di jam 12 siang, dan makan kedua di jam 8 malam. Selama puasa diperbolehkan minum air putih, teh hijau, atau kopi tanpa gula. Manfaat yang akan kamu rasakan itu sudah pasti energi akan lebih stabil. Berkurangnya sugar craving, mental clarity juga meningkat. Saat kamu konsisten intermittent fasting selama 2-4 minggu, sensitivitas insulin mulai membaik. Liver juga jadi punya waktu untuk memproses lemak yang numpuk. Step yang kedua ini adalah ketogenic diet. Ini adalah diet dengan pola makan karbo rendah, protein yang cukup, dan tinggi lemak. Tujuannya untuk mendapatkan kondisi ketosis, di mana tubuh menghasilkan keton yang merupakan hasil dari pembakaran lemak. Intinya, keto diet ini adalah mengurangi karbohidrat, yang notabene ini adalah mengandung gula. Sehingga tubuh itu nggak sepenuhnya lagi ketergantungan gula sebagai energi, tapi bisa menggantikan penggunaan energi dengan lemak. Yang aman dikonsumsi itu adalah sayur-sayuran, kale, bayam, pokcoy, kubis, brokoli, kembang kol, dan lain-lain. Buah bisa apel, pisang, dan semua jenis berry. Konsumsi sewajarnya, karena buah juga mengandung gula dan hanya dapat disimpan di dalam liver. Otot nggak bisa menyimpan gula dari buah. Ini yang biasa disebut dengan fruktosa. Atau hindari aja buah-buahan kalau kamu memang punya metabolisme tubuh yang super lambat. Kemudian yang aman dikonsumsi lagi itu adalah lemak sehat, seperti alpukat, kuning telur, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Dan yang harus dihindari itu adalah nasi, roti, pasta, biskuit, pancake, gula, soda, jus buah dengan tambahan gula, alkohol, semua makanan yang ultra processed food itu harus dihindari. Dan ini aku ada rekomendasi basic eating plan yang optimal buat yang baru memulai intermittent fasting. Jadi pagi hari itu makan aja 3 telur full sama kuningnya, plus setengah alpukat sedang. Siangnya makan salad sayur kira-kira itu mangkoknya sebesar 800 ml, plus kasih protein ayam ditumis. Malamnya makan salad sayur lagi 800 ml, plus daging cincang dipanggang, dan bisa tambahkan snack 1 buah pisang. Intinya, kalau terasa lapar, fokus tambahin lemak sehatnya aja. Jangan protein. Soalnya kalau protein, ujung-ujungnya kalau kebanyakan juga bisa jadi gula. Dan kalau nggak kepakai, jadi lemak juga. Tapi kalau fokus ke lemak, ujung-ujungnya sebagian besar ya cuma jadi asam lemak, yang nanti bisa jadi sumber energi. Dan ini memang tujuan dari ketogenic diet yang sesungguhnya. Menjadikan tubuh secara penuh beradaptasi menggunakan energi dari lemak. Step yang ketiga ini olahraga. Olahraga adalah obat paling powerful untuk sensitivitas insulin. Kardio ringan bisa lebih fokus untuk membakar lemak. Kenapa? Alasannya karena tubuh adalah mesin yang efisien. Pada intensitas yang rendah, ketika energi nggak dibutuhkan secara instan dan oksigen melimpah, tubuh memilih untuk membakar lemak karena cadangannya yang besar. Dan untuk mempertahankan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa cepat kehabisan bahan bakar. Ketika tuntutan energi ini meningkat dan oksigen terbatas, seperti angkat beban yang intens atau HIIT, tubuh beralih ke karbohidrat sebagai sumber energi yang lebih cepat tersedia. Tapi angkat beban dan HIIT ini bisa membangun massa otot, yang pada akhirnya bisa meningkatkan metabolisme dan membantu membakar lemak lebih efisien, bahkan saat kamu istirahat. Maka dari itu, kombinasi keduanya ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam penurunan berat badan dan pembentukan tubuh yang ideal. Strategi praktisnya itu adalah 30 menit jalan kaki setiap hari,
kemudian resisten training atau angkat beban, atau bisa HIIT aja, sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Dan bisa tambahkan yoga atau stretching untuk mengurangi kortisol. Hasil yang akan kamu rasakan adalah otot menjadi penyimpanan glukosa yang lebih besar. Sensitivitas insulin meningkat drastis. Energi lebih stabil sepanjang hari. Otot jadi aset metabolik. Semakin banyak otot, semakin besar juga kapasitasmu untuk menyimpan glikogen. Semakin susah juga tubuh menyimpan gula jadi lemak. Step yang keempat ini adalah target potasium 3.900 sampai 4.700 mg per hari. Ini yang jarang dibahas. Tanpa potasium yang cukup, sistem penyimpanan glikogen ini tidak berfungsi dengan optimal. Kembali ke step 2 tadi. Alasan kenapa salad sayur dengan ukuran mangkok 800 ml sebanyak 2 kali makan, ini adalah perkiraan kebutuhan sayuran harian kita. Biar kita nggak usah terlalu menghitung. Tapi bisa juga menggunakan strategi yang seperti ini. Misalnya pagi hari bikin aja smoothie sayuran kale dengan air kelapa, itu kira-kira bisa mendapatkan 500 mg potasium. Siang harinya bikin salad besar dengan alpukat, itu bisa menghasilkan kira-kira 800 mg potasium. Malam harinya tumis aja sayuran hijau, kira-kira bisa dapat 600 mg potasium. Snacknya bisa air kelapa muda, kira-kira juga dapat 600 mg potasium. Totalnya kira-kira itu 2.500 mg potasium. Sisanya bisa dari makanan lain sepanjang hari, kayak alpukat atau pisang. Dengan catatan air kelapa ini tanpa pemanis tambahan. Karena gula dalam air kelapa ini udah cukup tinggi, jadi minum secukupnya aja. Berkurangnya sugar craving adalah tanda potasiummu udah cukup. Tidak direkomendasikan minum suplemen potasium dalam bentuk tablet, karena ini tidak efektif. Suplemen potasium biasanya itu cuma 40 mg per tablet. Kamu akan butuh ratusan tablet setiap hari. Makanan real adalah sumber terbaik. Step yang kelima ini adalah stress management dan vitamin B. Ini adalah fondasi yang sering diabaikan. Kortisol tinggi itu membuat liver kita memproduksi glukosa secara berlebihan. Saat stres, itu kita mengaktifkan mode survival, yang membuat liver terus memompa glukosa ke darah, meskipun kita lagi nggak butuh. Vitamin B kompleks, ini tujuannya bisa membantu untuk mengurangi stres karena berperan dalam menjaga kesehatan fungsi otak dan sistem saraf. Tapi yang terpenting vitamin B yang aku maksud ini adalah berserah. Stres bukan datang dari beban, tapi dari ilusi bahwa kita harus mengontrol segalanya. Kita ini ingin semuanya sesuai dengan rencana. Kita panik saat hasil nggak sesuai harapan. Kita kelelahan bukan karena kurang usaha, tapi karena menolak kenyataan yang di luar kendali. Padahal hidup itu selalu bergerak dengan dua poros, usaha dan penerimaan. Disinilah pentingnya vitamin B, berserah. Berserah di sini tuh bukan berarti pasrah. Berserah bukan alasan untuk malas-malasan. Berserah adalah tentang berusaha sepenuh hati, lalu melepaskan hasilnya. Itu bukan kelemahan. Itu adalah puncak kematangan batin. Untuk melatihnya, kamu bisa mulai dari praktik harian berikut. Di pagi hari, itu niat dan melepas kontrol. Tulis saja satu hal yang pengen kamu lakukan hari ini dengan sepenuh hati. Lalu tanyakan ke diri sendiri, kalau misal hasilnya nggak sesuai, bisakah aku tetap merasa damai? Kemudian di siang hari, misalnya tiba-tiba aja overthinking. Ambil jeda, tulis saja dua hal, di HP atau di kertas, terserah. Yang pertama, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Yang kedua, apa yang bisa aku relakan? Ini akan mengembalikan fokus pada momen saat ini, bukan ke masa depan yang belum tentu terjadi. Kemudian malam harinya itu refleksi. Alih-alih sekedar nulis jurnal rasa syukur, coba tulis ini. 3 hal yang nggak berjalan sesuai dengan rencana, tapi ternyata tetap baik-baik aja. Latihan ini akan menguatkan keyakinanmu bahwa hidup itu terus berjalan, bahkan saat kamu nggak bisa mengendalikannya. Kemudian sebelum tidur, berserah total. Tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati, aku sudah berusaha hari ini.
Sekarang waktunya menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita nggak diminta mengatur semesta. Kita hanya diminta hadir sepenuhnya. Jadi kombinasi powerful untuk mengurangi stres adalah vitamin B kompleks tadi, plus bisa tambahin aja magnesium glycinate 400 mg, karena ini yang paling mudah diserap, dan latihan berserah sebelum tidur. Hasil yang akan kamu rasakan itu adalah kortisol menurun. Kualitas tidur pasti membaik. Liver juga bisa beroperasi lebih tenang, dan gula darah lebih stabil. Jadi untuk menarik kesimpulannya adalah, memahami gula darah ini bukan tentang menghafal angka-angka. Ini tentang memahami sistem energi yang kompleks di dalam tubuhmu. Prinsip dasarnya adalah tadi itu pankreas sebagai wasit yang mengawasi pertandingan gula darah dalam tubuh. Liver sebagai bank sentral yang punya kekuasaan untuk menyimpan cadangan gula. Potasium adalah kunci untuk penyimpanan gula yang lebih efisien biar nggak gampang ngidam gula lagi. Stres adalah inflasi gula darah yang bisa merusak sistem energi tubuh. Jadi mulai aja yang paling mudah. Misalnya coba aja puasa intermittent selama 12 jam. Kemudian tambahkan sayuran hijau ke setiap makanan. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari dan sempatkan waktu angkat beban 2 hari sekali. Kemudian praktek berserah sebelum tidur. Yang paling penting itu sabar dan trust the process. Sistem metabolik yang sudah rusak bertahun-tahun tidak akan bisa diperbaiki dalam semalam. Tapi dengan konsistensi, dalam 2-4 minggu kamu akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Tubuhmu adalah ekonomi yang dirancang dengan sangat brilian. Kadang dia cuma butuh dukungan yang tepat untuk mengingat cara kerja yang optimal. Akhir kata, terus bergerak, terus belajar, dan terus berserah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Share, like, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.